Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, minggu ini gue mau fokus bahas tentang LGBT yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin dari kalian ada yang ngalamin bagaimana seorang suami ketahuan ternyata dia adalah seorang penyuka sesama jenis, atau seorang suami ternyata mengetahui si istri ternyata penyuka juga sesama jenis. Nah, kalau kita tidak menangani masalah-masalah ini dengan pas, yang pada akhirnya akan membuat kita, keluarga kita itu jadi berantakan. Nah, dalam kesempatan video ini gue mau bahas sedikit tentang pengalaman-pengalaman gue membantu orang-orang yang dalam rumah tangganya ternyata dia ketahuan gay gitu, dan seperti apa baiknya bersikap dan tidak terjadi penyesalan di kemudian hari ketika kita memutuskan sesuatu gitu. Memang ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Kenapa? Karena kaitannya dengan rumah tangga, salah langkah hancur rumah tangga. Seperti itu. Kadang-kadang karena ketidakpahaman kita tentang hal tersebut, kita terlalu emosi dan terlalu buru-buru ngambil keputusan, dan idealis kita langsung gue nggak mau punya lelaki gay, gue nggak mau punya suami gay, gue nggak mau punya pacar gay. Udah end, begitu aja gitu, tanpa kita berpikir bahwa apa sih yang menyebabkan, apa sih yang melatar belakangi, dan bagaimana sih baiknya. Apakah mungkin masih bisa ditoleransi, apakah mungkin masih bisa disembuhkan, ataukah mungkin yang lain gitu. Jangan sampai kita salah, kembali lagi salah ngambil keputusan. Nah, seperti apa yang akan gue terangin tentang menangani masalah-masalah ini buat kalian yang baru nemuin channel gue nih guys ya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Pokoknya support gue dengan subscribe, like, dan komen serta share kalian. Linknya ada di bawah guys. Dan kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Pertama yang harus kalian lakukan adalah jangan buru-buru ngambil keputusan. Tenangin diri dulu, tenangin diri. Pepatah mengatakan bahwa kalau kita sedang emosi, kita tidak boleh ngambil keputusan, karena itu adalah cara yang terbaik agar keputusan kita itu tidak salah. Seperti itu. Kalau gua punya quote nih guys ya, listen your heart but follow your heart. Dengarkan apa kata kepalamu, tapi ikuti kata hatimu. Kaget, iya pasti kaget. Siapapun ternyata ternyata ini pasti kaget banget. Tapi apa ya, yang namanya orang itu kan pasti punya masalah, punya problem masing-masing. Ketika kalian menghadapi problem kayak gini, ya cari tahu kenapa kalian menghadapi problem seperti ini. Tugas kalian untuk mencari tahu. Nah, kalian untuk menenangkan diri bisa ya mungkin ke orang tua dulu, liburan dulu, atau kemana dulu sambil berpikir jernih mana yang terbaik untuk hidup kalian. Ini langkah pertama yang harus kalian lakukan. Oke, poin yang kedua, jangan malu untuk berkonsultasi dengan orang yang kamu percayai tentang masalah ini. Bagaimana baiknya, bagaimana buruknya, apa pendapat si A, apa pendapat si B, apa pendapat si C. Teman-teman deket ya, jangan asal ngumbar, karena ini jatuhnya aib ketika nanti kalian berumah tangga. Kalau kalian cerita dengan seorang yang salah, nanti diomongin, digosipin sama ibu-ibu sayur. Jangan sampai terjadi seperti itu. Masukan dari orang-orang tersebut menjadi bahan pertimbangan kalian untuk ngambil sebuah keputusan yang jauh lebih besar. Itu yang harus kalian lakukan. Jangan dipikirin sendiri. Kalau pikirin sendiri nggak balance, karena itu hanya persepsi sudut pandang kalian aja. Tapi kalian harus berkonsultasi dengan orang-orang. Kira-kiranya nggak ada teman dekat, kalian bisa konsultasi ke semacam kayak dokter atau apa. Itu jauh lebih bisa menjaga rahasia. Balik lagi ke kalian, silahkan mana yang terbaik, siapa yang terbaik untuk menjadi bahan konsultasi untuk memberikan masukan atau pertimbangan kepada kalian. Poin ketiga, cepat putuskan. Ya, setelah kalian tenang, kalian punya keputusan ini, konsultasi dengan ini. Poin yang ketiga itu ambil keputusan. Kalau kamu mau dengan orang tersebut dengan berbagai macam resiko yang ada, lanjutkan. Karena apa? Karena mungkin menurut pertimbangan kamu banyak hal-hal baik yang masih bisa atau masih kemungkinan diperbaiki atau segala macamnya. Oke, lanjutkan. Tapi kalau sekiranya kamu memang no, I'm not, pokoknya aku anti LGBT, udah nggak usah ada kompromi. Ya udah, itu hidup kalian. Pilih yang terbaik. Pastikan kalian nggak menyesal di kemudian hari dengan keputusan yang udah kalian buat. Oke? Ya, sebenarnya gini sih guys. Kita tuh setiap orang punya tujuan masing-masing diciptakan, punya ujian masing-masing, punya cerita masing-masing. Balik lagi ke kalian. Kalau memang kalian merasa bahwa apa yang menjadi keputusan itu adalah yang terbaik, ya lanjutkan. Tapi ada tapinya guys ya. Coba timbang-timbang dulu.
ambil baiknya, ambil buruknya, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Andai kata kalian pun pacar kalian nggak LGBT atau nggak ini, ya paling selingkuhnya juga sama cewek, seperti itu. Kalau cowok ya memang sama cowok gitu, tapi masih ada potensi untuk bisa dikendalikan, untuk bisa semacam kayak dirubah gitu ya, yang pada akhirnya masalah kalian itu bukan masalah kayak kecemburuan pelakor kayak gitu. Jadi lebih ke oke, gue tahu suami gue mungkin sometimes kita ngelihat dia browsing di internet apa tentang LGBT, hanya sebatas itu gitu. Coba kalian bandingin, apakah kalian lebih siap menghadapi masalah-masalah seperti itu? Apakah kalian akan lebih siap menghadapi masalah-masalah dengan pelakor? Kalau ini keputusan ada di kalian. Ingat ya, seorang LGBT kalau dia udah jadi seorang suami, dia akan tetap bertahan. Jadi yang ambil keputusan tuh kalian. Dan nanti apapun keputusan kalian ya dia akan tetap berusaha. Tapi pada akhirnya menerima dan enggak, ya dia harus tetap menerima gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa memaksakan diri. Beda ketika kalian udah berurusan dengan pelakor. Kalau pelakor itu keputusan ada di dua belah pihak. Suamimu mau milih pelakor atau milih kamu, kayak gitu. Atau pacarmu mau milih pelakor atau mau milih kamu. Tapi kalau LGBT, seberat apapun masalah dia akan tetap milih kamu. Itu kelebihan. Kekurangannya ya sering digodain cowok, selingkuh sama cowok, sama kalau lagi ngomong ada cowok cakep lewat. Dan kalian harus siap dengan hal-hal seperti itu gitu. Berat gak ya? Ya, gue punya temen kayak gitu sih. Kalau lagi nge-mall bareng sama istrinya sama anaknya, kalau ada cowok cakep lewat, istrinya langsung seriusan ngelirik terus gitu. Terus lakinya gitu. Ya nggak bisa dipungkiri, namanya juga suka sama cowok, ngeliat cowok lewat atletis, cakep, bodinya keren, mukanya glowing, bersih kayak gitu. Karena memang dia base-nya suka sama cowok ya, pas lewat papasan ketahuan sama istri. Gue pernah guys, waktu jalan bareng sama temen gue itu yang udah punya istri kayak gitu, ngeliatin cowok. Kacau ya. Intinya segala masalah pasti ada jalan keluar, ada solusinya. Yang terbaik balik lagi ke kalian. Apapun itu resikonya ada. Guys, kalau kalian ingin mengetahui tema-tema LGBT yang lain, pengen lebih detail yang lain, kalian bisa subscribe ya di channel gue. Dan kalian bisa cek di list ini gue banyak nerangin ya di list ini ya, beberapa hal tentang tema-tema LGBT. Semoga bermanfaat dan semoga berguna buat kalian. Gue RJF, kita jumpa lagi di informasi, review, dan rekomendasi berikutnya. Dah.